Malam itu seharusnya jadi malam paling bahagia dalam hidup Alia. Tapi, sejak ia masuk ke rumah megah milik suaminya, aroma melati tak pernah hilang dari udara. Setiap tengah malam, terdengar tangisan dari ruang bawah tanah. Dan setiap Jumat Kliwon, suaminya selalu melarangnya keluar kamar. Katanya, itu cuma tradisi keluarga. Tapi, tradisi macam apa yang meninggalkan noda darah di lantai ruang pengantin? Hujan turun deras sore itu, mengguyur pelataran rumah kecil milik keluarga Alia. Air menetes dari atap genteng yang bocor, membentuk genangan kecil di halaman tanah. Di dalam rumah, aroma kopi hitam dan kayu basah bercampur dengan suara detak jam tua yang berdetak pelan. Alia menatap wajahnya di cermin kayu tua, sederhana, polos, tanpa riasan berlebihan. Gaun putih yang baru dipakainya tampak sedikit kebesaran di bahu, tapi ia tak peduli. Hari itu, ia akan menikah. Sosok ibunya berdiri di belakang, tersenyum tipis sambil mengusap bahunya. "Sudah siap, Nak?" Suaranya lembut tapi bergetar. Alia mengangguk pelan, meski hatinya masih sulit percaya. Seminggu lalu, hidupnya biasa-biasa saja, bekerja di toko baju, pulang naik motor tua, menabung sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba, seorang pria bernama Rendra datang melamarnya. Rendra, nama itu seperti mantra. Pria mapan berusia matang, berwajah tenang, sopan dan tampak begitu yakin ketika mengutarakan niatnya di depan keluarga Alia. Ia mengaku jatuh hati sejak pertama kali melihat Alia di toko. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu sempurna. Tapi entah kenapa, Alia tak sanggup menolak. Ada sesuatu dalam tatapan Rendra. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar, tapi sekaligus dingin. Pernikahan berlangsung sederhana, tapi mewah di mata orang kampung. Rendra datang dengan mobil hitam mengkilap membawa seserahan lengkap dan rombongan kecil. Hujan deras mengguyur saat akad dimulai, membuat suasana menjadi sahdu sekaligus aneh, seolah langit sendiri ikut menyaksikan perjanjian besar yang tak terlihat. Ketika penghulu selesai membacakan doa, Alia menatap cincin di jarinya. Dingin, berat. Rendra menggenggam tangannya kuat lalu menatap matanya dalam-dalam. "Sekarang kamu milikku, Alia," katanya pelan. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa ada sesuatu di balik senyum itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Alia tersenyum gugup. "Iya, Mas, semoga kita bahagia ya." Namun, saat tangan mereka masih saling menggenggam, angin dingin bertiup kencang dari arah pintu. Lilin di sudut ruangan padam, hujan di luar seperti makin menderas, mengguncang genting hingga berderak. Beberapa tamu saling menatap, bisik-bisik kecil terdengar. Ibunya Alia memeluk bahu anaknya, berusaha menenangkan, tapi di mata Alia ada sesuatu yang aneh. Di antara tamu yang berdiri di belakang, ia sempat melihat sosok wanita bergaun putih, berdiri diam, menunduk, dan basah kuyup. Saat Alia menatap lebih lama, sosok itu menghilang bersama kabut. Malamnya mereka tiba di rumah Rendra, rumah besar di tengah perkebunan jauh dari keramaian desa. Bangunannya seperti peninggalan zaman kolonial dengan pilar tinggi dan taman luas. Udara di sekitarnya dingin dan lembab, meski tidak hujan lagi. Alia memandangi rumah itu dengan campuran kagum dan cemas. "Mas, besar sekali rumahnya," ucapnya pelan. Rendra tersenyum singkat. "Warisan keluarga, sudah lama tidak ditempati. Tapi mulai malam ini rumah kita." Langkah pertama Alia di lantai marmer itu terasa berat. Dari lorong panjang di dalam rumah, ia mendengar gema langkah sendiri. Tidak ada suara lain, hanya deru angin di sela jendela tua. Beberapa pelayan menyambut mereka, namun wajah mereka datar tanpa senyum. Alia merasa seolah semua mata menatapnya dengan pandangan kasihan. Rendra menggenggam tangannya, katanya, "Jangan kaget kalau rumah ini terasa sepi. Aku lebih suka tenang." Alia tersenyum gugup. "Tidak apa-apa, Mas. Aku bisa menyesuaikan diri." Namun begitu mereka masuk ke kamar pengantin, udara di ruangan terasa aneh, terlalu dingin untuk ukuran tropis. Aroma melati menyengat di setiap sudut, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan bunga segar.
Wangi sekali, gumam Alia sambil menatap vas bunga di meja. Rendra terdiam sesaat sebelum menjawab, "Itu bunga kesukaan almarhum istriku." Alia menoleh cepat. "Istri Mas Rendra yang dulu?" Rendra hanya mengangguk pelan lalu menatap keluar jendela. "Ia meninggal tepat di malam pernikahan kami. Karena itu, aku tak pernah mau buang bunga melati dari rumah ini." Nada suaranya dalam, berat, nyaris tanpa emosi. Alia tercekak, tidak tahu harus berkata apa. Hening panjang menggantung di antara mereka. Malam semakin larut. Di luar suara jangkrik berganti dengan desiran angin dan sesekali suara burung malam. Alia sudah mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Aroma melati makin tajam menusuk hidungnya. Ia menatap ke arah jendela melihat bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin. Lalu samar-samar terdengar suara langkah kaki di koridor. Pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Alia menahan nafas. "Mas Rendra?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu kembali, lalu berhenti. Alia pelan-pelan bangkit, berjalan mendekati pintu, tapi sebelum sempat membuka, terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Alia menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya diam. Alia menempelkan telinga ke pintu. Saat itulah ia mencium aroma melati paling kuat yang pernah ada, seolah sekuntum bunga ditekan tepat di bawah hidungnya. Dan bersamaan dengan itu, ia mendengar sesuatu. Suara lirih seorang wanita menangis. Tangisnya pelan, panjang, dan sangat dekat, seolah datang dari balik pintu itu. Alia mundur spontan, jantungnya berdebar cepat. Ia menoleh ke arah Rendra yang masih terbaring, matanya terpejam, wajahnya tenang, seolah tidak mendengar apa-apa. Tangis itu berhenti tiba-tiba, hanya menyisakan keheningan dan bau melati yang semakin pekat. Alia kembali ke tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Tapi sebelum menutup mata, ia sempat melirik ke jendela, dan di luar sana, di bawah cahaya redup bulan yang tersisa di sela awan, ia melihat sosok wanita berdiri di taman, bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, dan di tangannya setangkai melati segar. Alia membeku, nafasnya tercekak. Ketika ia berkedip, sosok itu telah lenyap bersama kabut. Rendra tiba-tiba membuka mata dan berbalik menghadap Alia. "Kau baik-baik saja?" Suaranya pelan, tapi nadanya datar, hampir tanpa perasaan. Alia cepat-cepat berbaring, memalingkan wajah. "Iya mas, hanya tidak bisa tidur." Rendra mengangguk, matanya kembali menatap langit-langit. Beberapa detik hening, lalu ia berkata lirih, "Kalau kau mendengar sesuatu di malam hari, jangan keluar kamar. Biarkan saja. Itu cuma kenangan yang belum tenang." Alia menatapnya bingung. "Kenangan apa?" Rendra hanya senyum samar. "Nanti kau mengerti sendiri." Di luar hujan kembali turun perlahan, dan di antara suara deras air dan desah angin, Alia yakin sekali. Ia mendengar satu hal. Suara tawa lirih seorang wanita, jauh di taman, di bawah pohon melati yang bergoyang pelan. Pagi pertama di rumah itu terasa aneh. Udara dingin menusuk meski matahari sudah tinggi. Kabut tebal menyelimuti halaman, membuat pepohonan di taman tampak seperti bayangan hitam yang mengintai dari kejauhan. Alia berdiri di balkon kamar, memeluk tubuhnya sendiri. Dari sini ia bisa melihat seluruh taman belakang, luas, rapi, tapi ada sesuatu yang ganjil. Di tengah taman berdiri sebuah pohon melati besar yang bunganya mekar semua, putih bersih meski daun-daun di sekitarnya layu. Aroma melati semalam masih tercium samar. Langkah kaki terdengar dari belakang. "Pagi sayang," sapa Rendra dengan suara tenang. Ia sudah berpakaian rapi dengan setelan kerja. Alia menoleh dan tersenyum tipis. "Mas mau berangkat?" "Iya, ada urusan di kota, mungkin pulang malam." "Boleh aku ikut?" tanyanya ragu. Rendra menatapnya seolah menimbang sesuatu, lalu menggeleng pelan. "Belum, rumah ini masih banyak hal yang perlu kamu biasakan dulu. Tenangkan diri ya." Alia hanya mengangguk.
Ada nada perintah dalam suara itu, bukan permintaan lembut seperti seorang suami yang biasanya penuh perhatian. Sebelum pergi, Rendra sempat menatap taman belakang. Pandangannya tajam, dalam, seperti sedang mengawasi sesuatu. Ia berkata lirih, hampir seperti bergumam pada dirinya sendiri. Kalau kau mendengar sesuatu aneh di siang hari, jangan hiraukan. Rumah ini punya kenangan panjang. Setelah itu, mobil hitamnya melaju menembus kabut, dan rumah besar itu kembali sunyi. Alia berkeliling rumah mencoba mengusir rasa sepi. Setiap ruangan besar dan dingin, penuh pajangan antik, guci porselen, foto-foto lama, dan ukiran kayu bergambar sosok wanita menari. Ia berhenti di depan salah satu foto besar di ruang tamu. Sebuah potret hitam putih. Pasangan pengantin berdiri di pelaminan tua. Pria itu adalah Rendra, tapi wajah wanita di sampingnya membuat Alia bergidik. Wajah itu sangat mirip dengan dirinya. Alia mundur selangkah. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas kemiripannya. Bentuk mata, senyum, bahkan cara wanita itu memegang tangan Rendra, semuanya sama. Cantik ya, suara pelan mengejutkannya. Alia menoleh, seorang perempuan tua berdiri di pintu membawa sapu lidi. Bajunya sederhana, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Saya Warti, Bu, pengurus rumah ini sejak dulu. Oh, iya, Bu Warti. Ini foto istri Mas Rendra yang dulu ya? Bu Warti menatap foto itu sebentar, lalu tersenyum kaku. Iya, Bu. Almarhumah nyonya pertama. Alia menelan ludah. Beliau meninggal di rumah ini. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggeser sapunya pelan. Lebih baik ibu tidak menanyakan itu. Nyonya dulu orangnya baik, tapi rumah ini tidak cocok untuk banyak kenangan. Nada suaranya membuat bulu kuduk Alia meremang. Menjelang sore, kabut kembali turun. Angin berdesir pelan, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Alia duduk di ruang tengah, membaca buku, mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap beberapa menit, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Sekali waktu, bayangan melintas di kaca jendela. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Ia memanggil pelayan yang sedang lewat. Mbok, di taman belakang itu ada siapa ya? Pelayan itu berhenti sejenak lalu menjawab singkat. Tidak ada siapa-siapa, Bu. Jangan ke sana menjelang maghrib. Tidak baik. Nada suaranya datar, tapi ada ketakutan di baliknya. Alia menatap ke arah taman lalu menarik tirai jendela. Namun begitu kain menutup pandangan, terdengar suara dari luar seperti langkah seseorang di rumputan basah. Lalu bisikan pelan, samar, seperti suara perempuan memanggil namanya. Alia. Alia menegakkan tubuh. Siapa? Bisikan itu hilang seketika, digantikan bunyi pintu kamar yang berderit tertiup angin. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit kelabu, bulan tak terlihat, dan kabut masih menggantung pekat di luar rumah. Alia menatap jam dinding. Belum terlalu malam, tapi suasana seperti lewat tengah malam. Rendra belum juga pulang. Alia memutuskan mandi, berharap bisa tidur lebih awal. Tapi saat membuka pintu kamar mandi, aroma melati langsung menyergap keras. Di dalam bak air, mengapung beberapa bunga melati segar. Ia tidak ingat menaruhnya di sana. Bu Warti, panggilnya dari kamar, tapi tidak ada jawaban. Rumah terasa kosong. Ia memutuskan mengeluarkan bunga itu dari bak, tapi begitu tangannya menyentuh air, suhu air berubah, mendadak sangat dingin, menusuk tulang. Dari dasar bak muncul gelembung kecil. Alia mundur, menahan nafas.
Lalu sesuatu yang lembut menyentuh ujung jarinya. Bukan kelopak bunga, tapi seperti ujung rambut panjang yang basah. Alia menjerit pelan, menjatuhkan gayung, dan berlari keluar kamar mandi. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak keras. Ia memandangi air yang tumpah di lantai, tapi ketika menatap lagi ke bak, air di dalamnya sudah bening. Tak ada bunga, tak ada apa-apa. Halusinasi, bisiknya gemetar. Namun dari arah cermin di sudut kamar, ia melihat bayangan seseorang berdiri, tubuh tinggi, rambut panjang, gaun putih yang kuyup air. Alia berbalik spontan, tapi ruangan kosong, tidak ada siapapun. Cermin itu hanya menampilkan dirinya sendiri, wajah pucat, mata membesar ketakutan. Ia menutup wajah dengan tangan, menahan tangis, tapi dari sela jarinya ia melihat sesuatu. Di pantulan cermin, sosok wanita itu masih ada, tepat di belakangnya. Alia berputar cepat, kosong. Tapi aroma melati semakin kuat. Kali ini ia tak sanggup menahan air mata. Ia berlari di tempat tidur, menutupi tubuh dengan selimut, berdoa dalam hati agar pagi cepat datang. Sekitar tengah malam, pintu kamar terbuka perlahan. Ia mendengar langkah kaki masuk. Ia mengira Rendra sudah pulang, tapi tidak berani menengok. Suara langkah itu berhenti di tepi ranjang. "Mas," suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Namun dari balik selimut, ia mencium aroma tubuh Rendra yang biasa, wangi sabun dan sedikit parfum. Ia merasa tenang sedikit. Tangan hangat menepuk bahunya lembut. "Tidurlah, Alia," suara Rendra berbisik. "Aku di sini." Alia menarik napas lega dan memejamkan mata. Tapi setelah beberapa detik, ia sadar sesuatu yang aneh. Tangan yang menyentuh bahunya terasa sangat dingin, bukan hangat seperti biasanya. Ia membuka mata perlahan. Dari celah selimut, ia melihat ujung gaun putih menjuntai di lantai, dan suara napas berat di atas kepalanya. Alia menahan teriakan, menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berani bergerak. Sampai akhirnya, suara langkah itu menjauh perlahan, lalu menghilang. Pagi menjelang. Saat cahaya pertama menyinari kamar, Alia baru berani membuka selimut. Kamar tampak normal, tapi di ujung ranjang terletak setangkai bunga melati segar yang basah. Ketika Rendra pulang, Alia menatapnya dengan mata lelah. "Mas, semalam kau pulang?" tanyanya pelan. Rendra menatapnya bingung. "Tidak, aku menginap di kota. Ada urusan." Alia terdiam. Rendra menatap bunga di meja, lalu berkata datar, "Kau tidak seharusnya meninggalkan kamar mandi terbuka. Mereka tidak suka itu." "Mereka?" Alia menatap lurus ke arah taman di luar jendela. "Dan mereka yang masih di sini." Kabut kembali turun menelan sinar pagi, dan dari arah taman belakang samar-samar terdengar suara seseorang tertawa pelan, suara perempuan. Hari-hari pertama Alia di rumah besar itu berjalan seperti kabut yang tak kunjung menipis, dingin, tenang, tapi menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai hafal setiap lorong panjang, suara pintu yang berderit, bahkan aroma melati yang entah kenapa selalu muncul menjelang malam. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa rumah itu hidup, bukan rumah biasa. Sore itu, Rendra duduk di ruang kerja dengan lampu temaram. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul. Alia berdiri di ambang pintu, menunggu ia menatap. "Mas," panggilnya pelan. Rendra menoleh perlahan. "Ada apa?" Alia melangkah masuk, suaranya sedikit gemetar. "Kenapa semua orang di rumah ini selalu menatapku aneh kalau malam Jumat Kliwon disebut? Bahkan Bu Warti sampai menutup semua jendela dari siang." Rendra terdiam sejenak. Wajahnya datar, tapi matanya berubah dingin. "Karena malam itu, malam keluarga kami," katanya tenang. "Maksudnya?" Rendra menghela napas panjang menatap secangkir kopi di tangannya. "Ada tradisi lama yang tak bisa dihapus. Sejak zaman leluhurku, setiap malam Jumat Kliwon, tidak boleh ada yang keluar kamar, tidak boleh melihat keluar jendela,
tidak boleh berbicara dengan siapapun yang mengetuk pintu. Alia menelan ludah. Tapi kenapa? Karena mereka lewat, jawab Rendra lirih. Siapa yang lewat? Rendra tersenyum samar, tapi senyum itu tidak membuat Alia tenang. Mereka yang menjaga rumah ini tetap makmur. Tanpa mereka, tidak akan ada apapun yang kita miliki. Hening panjang melingkupi ruangan. Alia merasa dadanya berat, seolah udara di sekitar ikut menekan. Jadi, kita harus diam saja di kamar? Ya, jawab Rendra cepat. Dan kalau kau sayang padaku, jangan pernah melanggar. Nada suaranya berubah tajam di akhir kalimat itu. Alia hanya mengangguk pelan. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang ia kira. Sejak sore, Buarti dan para pembantu menutup semua tirai, menyalakan dupa di setiap sudut, lalu mengunci pintu utama dari dalam. Tidak ada yang bicara, bahkan suara langkah mereka pun seolah diatur agar tidak terlalu keras. Buarti, semua orang tampak takut, ujar Alia saat membantu menata meja makan. Perempuan tua itu berhenti, menatap Alia dengan mata murung. Bu, dengarkan saya baik-baik, katanya pelan, penuh penekanan. Kalau nanti malam ada yang mengetuk pintu kamar, jangan dijawab, jangan membuka. Tidak peduli siapapun yang memanggil nama ibu, jangan. Alia beku. Kenapa harus begitu? Buarti menunduk, menghela napas panjang. Karena belum tentu yang memanggil itu manusia. Kata-kata itu membuat darah Alia terasa berhenti mengalir sesaat. Menjelang malam, Rendra masuk kamar membawa seikat dupa dan wadah kecil berisi bunga melati. Ia meletakkannya di sudut ruangan, lalu menyalakan satu lilin putih. Alia menatapnya bingung. Untuk apa semua ini? Untuk menenangkan mereka, jawab Rendra datar. Siapa mereka, Mas? Rendra tidak menjawab. Ia hanya memegang wajah Alia dengan lembut, menatap dalam. Kau tidak perlu tahu apa-apa, cukup percaya padaku. Apapun yang terjadi nanti malam, jangan keluar kamar. Ia mengecup kening Alia, lalu meninggalkan ruangan. Pintu dikunci dari luar. Alia menatap pintu itu lama, dada terasa sesak. Dikunci, gumamnya pelan. Untuk apa? Jam dinding berdetak lambat. Di luar, suara jangkrik lenyap satu persatu, digantikan oleh hembusan angin aneh yang melaung di antara pepohonan. Aroma dupa bercampur dengan wangi melati semakin pekat. Alia duduk di tepi ranjang memeluk bantal. Ia menatap lilin di sudut kamar, nyalanya bergetar, seolah menari mengikuti irama napasnya yang tak beraturan. Tiba-tiba, dari luar jendela terdengar suara langkah kaki, pelan, menyusuri koridor. Tok, tok, tok. Seseorang berhenti tepat di depan pintu kamar. Alia menahan napas. Kemudian terdengar suara, "Sayang, buka pintunya." Suara Rendra, lembut, seperti biasa. Alia menatap pintu. "Mas?" "Buka, Alia, aku lupa membawa kunci cadangan." Suara itu melanjutkan. Alia berdiri ragu, tapi kemudian teringat kata Buarti, "Jangan buka, siapapun yang memanggil." "Mas Rendra?" ulangnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi, 3 kali. Pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Alia mendekat ke pintu, menempelkan telinganya. Dari balik pintu terdengar suara napas berat. Lalu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, suara tawa lirih perempuan. Alia mundur cepat, menahan teriakan. "Siapa di luar? Mas Rendra, itu kamu?" Tidak ada jawaban. Tawa itu berubah menjadi tangisan pelan. Tangisan panjang, terisak, seperti seseorang yang berduka. Alia berlari ke ranjang, menarik selimut, memejamkan mata. Ia berdoa keras dalam hati, tapi suara itu tidak berhenti. Tangisan berganti jadi bisikan pelan. "Alia, buka pintunya." Lilin di sudut kamar tiba-tiba padam, gelap total. Alia membeku, menggigil. Seseorang atau sesuatu berjalan di dalam kamar. Ia bisa mendengar langkahnya mendekat, langkah ringan tapi nyata. Dari arah pintu ke sisi ranjang, lalu berhenti tepat di sampingnya. Alia menahan napas, tubuhnya kaku. Dalam kegelapan,
Aroma melati begitu kuat hingga membuatnya mual. Kemudian terdengar suara lembut di telinganya, napasnya dingin seperti udara mati. "Kenapa kau merebut tempatku?" Alia menjerit kesekencang mungkin, dan mendadak semuanya sunyi. Ia membuka mata, masih gemetar. Lilin kembali menyala sendiri, dupa masih mengepul, pintu kamar tetap terkunci dari luar. Tidak ada siapapun, hanya setangkai melati basah di atas bantalnya. Pagi datang dengan langit berwarna kelabu. Rendra duduk di kursi dekat jendela, menatap Alia yang masih pucat di tempat tidur. "Kau melanggar ya?" Suaranya datar. Alia menatapnya bingung dan takut. Aku tidak buka pintu, Mas. Tapi ada yang masuk kamar." Rendra berdiri perlahan, mendekat dan menatapnya tajam. "Kalau kau dengar sesuatu, diam. Kalau kau lihat sesuatu, jangan hiraukan." Suaranya berubah dingin, mengandung ancaman samar. Alia menatapnya dengan mata berair. "Mas, siapa wanita itu? Kenapa dia selalu muncul?" Rendra hanya menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Dia bukan wanita. Dia adalah bayangan dari kesalahan yang tak pernah bisa ditebus." Lalu ia berjalan keluar kamar, meninggalkan Alia dengan dada sesak dan pikiran yang kacau. Di luar, angin berhembus membawa aroma melati yang semakin pekat. Dan di taman belakang, di bawah pohon besar itu, sosok bergaun putih tampak berdiri lagi. Kali ini, ia tersenyum, menatap ke arah kamar Alia. Hari itu, langit seperti abu yang retak. Angin berhembus lembab, membawa aroma bunga melati yang seolah tak pernah hilang sejak malam itu. Alia belum bisa tidur dengan tenang. Bayangan wanita bergaun putih masih menempel di pikirannya. Tatapan mata kosong, kulit pucat, dan suara tangisnya yang bergema hingga pagi. Rendra bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Pagi-pagi ia sudah keluar, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Hanya pesan singkat di meja makan. "Jangan keluar rumah. Aku akan pulang malam." Alia duduk lama di kursi ruang makan, menatap tulisan itu. Hurufnya tegas, tapi terasa dingin, seperti pesan dari orang asing. Siang menjelang sore, Alia tak tahan lagi. Ia berjalan menyusuri lorong panjang yang mengarah ke bagian belakang rumah. Tempat yang selama ini jarang disentuh siapapun. Lorong itu remang, dipenuhi lukisan wajah-wajah tua dengan mata kosong. Setiap langkah kakinya menimbulkan gema pelan. Di ujung lorong itu, ia menemukan sebuah pintu kayu tua, tidak terkunci. Alia mendorongnya perlahan. Krik! Pintu terbuka, menampakkan ruangan besar berdebu, penuh peti dan tumpukan barang lama. Aroma lembab bercampur wangi melati samar. Ia menyentuh satu peti, membuka perlahan. Di dalamnya, tumpukan kain putih dan sebuah foto besar. Wajah seorang wanita dengan gaun pengantin putih tersenyum samar di samping Rendra. Alia menatapnya lama, jantung berdebar tak karuan. Rendra dan wanita itu. Namun yang membuatnya merinding, wajah wanita itu mirip sekali dengan dirinya. Sama bentuk mata, sama senyum, bahkan model rambutnya pun nyaris identik. Alia mundur selangkah, tangan gemetar. "Siapa kamu?" bisiknya. Ia mengambil foto itu, membaliknya. Di belakang tertulis tanggal dengan tinta merah yang sudah pudar. Tapi yang membuatnya makin bingung adalah tulisan di bawahnya. Pengantin pertama. Alia menggigit bibir. Pengantin pertama? Apa maksudnya? Ia mulai membuka peti lain. Ada foto lain. Dan lagi dan lagi. Semua foto menampilkan Rendra dengan perempuan yang berbeda-beda. Tapi semuanya memakai gaun pengantin yang sama. Gaun putih berenda dengan bros melati di dadanya. Namun anehnya,
Semakin baru fotonya, wajah sang pengantin makin mirip dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di foto terakhir, perempuan itu adalah dirinya. Sama persis, bahkan latar belakangnya pun sama dengan tempat ia menikah beberapa minggu lalu. Tapi di bawah foto itu, tertulis tanggal yang bukan tahun ini. Tertulis puluhan tahun lalu. Alia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suara pintu mendadak berderit. Alia terjoncak cepat dan melihat sosok Buarti berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya cemas. "Ibu ngapain di sini?" Alia tak menjawab. Nafasnya berat. "Buarti, siapa wanita-wanita ini?" Buarti menatapnya lama. "Alia, cepat keluar dari sini. Kamu tidak seharusnya melihat itu." "Jawab saya, Bu." Alia menjerit. Air mata mulai menetes. "Kenapa semua pengantin ini mirip aku?" Buarti menatap ke arah foto-foto di lantai, lalu menarik nafas panjang. "Saya sudah di rumah ini lebih dari separuh hidup saya. Saya sudah melihat 3 pengantin sebelum kamu. Semuanya manis, baik, dan semuanya hilang tanpa jejak." Alia menatapnya, mulut terbuka tapi tak bisa berkata apa-apa. "Dan setiap mereka hilang," lanjut Buarti, suaranya bergetar. "Tuan Rendra jadi makin kaya. Rumah ini makin besar. Tanahnya makin luas. Tapi tidak ada yang tahu kemana para pengantin itu pergi." Hening sejenak. Alia menatap foto di tangannya lagi. "Tapi kenapa wajah mereka mirip aku?" Buarti menunduk. Karena pesugihan itu memilih. Ia tidak sembarang mengambil nyawa. Ia mencari pengantin yang sama. Alia menelan ludah. Tubuhnya mulai goyah. "Pesugihan?" Buarti menatapnya tajam. "Kau pikir kekayaan Tuan Rendra datang dari kerja keras?" "Tidak, Nat. Semua ini dibayar dengan darah pengantin." Alia hampir pingsan. "Tidak, Rendra tidak mungkin." "Tuan Rendra bukan manusia seperti kita lagi, Nak," lanjut Buarti lirih. "Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus mempersembahkan pengantin barunya agar perjanjian tetap berjalan." Suara jam bertentang 3 kali. Alia terloncat. Waktu terasa berhenti sejenak. Buarti menarik tangannya. "Kita harus keluar sebelum dia pulang. Malam ini bukan waktu yang baik untuk berada di sini." Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Berat, pelan, tapi pasti. "Dia pulang," bisik Buarti panik. "Bu, sembunyi di mana?" Perempuan tua itu menarik Alia masuk ke balik lemari besar, menutup pintunya pelan. Dari celah kecil, Alia bisa melihat Rendra masuk ke ruangan. Ia berjalan tenang tapi matanya kosong, seperti menatap ke dunia lain. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap ke arah foto-foto yang berserakan di lantai. Senyumnya muncul. Senyum dingin yang membuat darah Alia membeku. Lalu ia berbisik pelan, "Sudah saatnya lagi." Alia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Buarti memegang tangannya erat-erat, bergetar. Lalu Rendra mendekat ke peti besar di sudut ruangan, membuka sesuatu, dan terdengar suara rantai berderak dari dalamnya. Alia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Dan di balik peti itu, ada sesuatu yang bergerak. Suara desah nafas berat seperti makhluk yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Rendra berbisik pelan dengan nada yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Malam Jumat Kliwon berikutnya, pengantin baru akan siap. Alia menutup matanya, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, kali ini dialah yang akan menjadi tumbal berikutnya. Hari-hari setelah penemuan di gudang itu berubah menjadi siksaan sunyi. Alia tak lagi bisa tidur dengan tenang,
Setiap kali menutup mata, bayangan wajah-wajah pengantin di foto-foto itu muncul. Semuanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah menuntut sesuatu. Rendra bersikap seolah tak tahu apa-apa. Setiap pagi, ia tetap membawa bunga melati ke altar kecil di ruang bawah. Dan setiap malam, ia pulang dengan bau tanah basah menempel di bajunya. Alia tahu sesuatu sedang disembunyikan. Tapi setiap kali ia mencoba bertanya, Rendra hanya tersenyum samar, lalu menjawab, "Kau terlalu banyak membaca hal yang tak perlu, sayang." Malam itu, hujan turun deras. Petir berulang kali memecah langit. Alia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memandangi bayangannya sendiri. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang aneh. Pantulan di cermin itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan kanan, tapi di cermin bayangannya terlambat beberapa detik. Alia mengernyit. Apa ini? Lalu sesuatu di dalam cermin tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Alia terpaku, jantungnya berdetak cepat. Pantulan itu masih tersenyum meski ia tidak. Mata bayangan itu tampak lebih gelap dan kulitnya lebih pucat. Dan perlahan bibir bayangan itu bergerak tanpa suara. Namun Alia tahu ia sedang berkata sesuatu. Satu kata. Kembali. Cermin bergetar halus, dingin merambat ke udara. Alia mundur beberapa langkah, tapi pandangannya tak bisa lepas dari bayangan itu. Kini ia melihatnya dengan jelas. Gaun pengantin putih, bros melati di dada, dan lehernya yang tampak memar. Bayangan itu tersenyum lagi lalu meneteskan air mata darah. Alia menjerit. Ia melemparkan vas ke arah cermin, dan kaca itu retak lebar. Tapi dari retakan itu muncul suara lirih seperti napas seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Kau tak bisa lari dari dirimu sendiri, Alia. Lalu semua lampu padam. Pagi harinya Buarti masuk ke kamar membawa sarapan. Begitu melihat pecahan kaca di lantai, ia langsung memucat. Ibu, apa yang terjadi? Alia duduk di ranjang, memeluk lutut, masih pucat. Cermin itu bukan hanya cermin. Aku melihat diriku sendiri, tapi bukan aku. Buarti meletakkan nampan perlahan lalu mendekat. Cermin itu sudah ada sejak istri pertama Tuan Rendra masih hidup. Seharusnya disingkirkan, tapi Tuan melarang. Kenapa? Karena itu bagian dari ritual pengikat. Melalui cermin itulah pengantin sebelumnya dipanggil kembali. Alia menatapnya dengan mata melebar. Pengantin sebelumnya. Buarti mengangguk pelan. Kau tidak sadar ya, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah pintu. Pintu kemana? Keheningan panjang melingkupi kamar sebelum Buarti menjawab lirih. Pintu antara dunia manusia dan mereka yang diminta untuk kembali setiap kali Rendra membutuhkan kekayaan baru. Alia menelan ludah. Jadi, semua pengantin itu? Buarti menjawab dengan suara parau. Tidak benar-benar pergi. Mereka masih di sini, terjebak di antara kaca, di antara bayangan, di antara bau melati yang tak pernah hilang. Alia memejamkan mata, air matanya jatuh. Kenapa aku? Kenapa selalu aku? Buarti menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih diam. Malam berikutnya Alia bermimpi. Ia berdiri di taman belakang rumah, diterangi cahaya bulan pucat. Di hadapannya berdiri deretan wanita bergaun pengantin putih. Mereka menatapnya tanpa ekspresi. Wajah mereka pucat dan berlumur darah. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya identik dengan Alia, sama persis, tapi mata perempuan itu hitam seluruhnya. Ia memegang tangan Alia dan berkata dengan suara gemetar, "Kau adalah kami." Alia terkejut, mencoba menarik tangannya, tapi genggaman itu begitu kuat. Setiap kali kau mati, ia menikahimu lagi. Ia harus menikahi pengantin yang sama agar perjanjiannya tetap hidup. Dan kami adalah sisa-sisa dari dirimu yang dulu. Alia menangis kencang dan terbangun. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang membuatnya hampir pingsan, di ujung ranjang berdiri sosok bergaun pengantin putih dengan kepala miring menatapnya dari balik rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak.
tidak bicara. Namun di dadanya bros melati itu bersinar samar, sama persis dengan milik Alia. Alia berusaha berdiri, tapi tubuhnya lemas. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari besar. "Lihatlah," bisik suara lembut itu, "tempat pertama kali kau dikubur." Alia menatap lemari itu lama, tubuh gemetar hebat. Langkahnya perlahan mendekat, meski seluruh hatinya berteriak agar berhenti. Ia menyentuh gagang pintu lemari, dingin seperti es. Ketika pintu terbuka, aroma busuk langsung menyergap. Dan di dalamnya tergantung gaun pengantin putih, basah, berlumuran darah kering. Di bawahnya, sebuah foto tergantung dengan tali merah. Foto dirinya tersenyum di samping Rendra, sama seperti yang di gudang. Tapi di belakang foto itu tertulis sesuatu dengan tinta hitam, "Pengantin kelima." Alia menjatuhkan foto itu, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Matanya menatap cermin retak di seberang ruangan, dan di sana pantulannya tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan di cermin tersenyum, lalu berkata, "Selamat datang kembali, Alia." Cermin itu retak seluruhnya, dan dari celah-celahnya keluar aroma melati yang begitu kuat hingga membuatnya hampir pingsan. Lalu dari pantulan itu, tangan pucat perlahan keluar, menembus kaca, mencoba meraihnya. Alia berlari ke pintu kamar, tapi pintu sudah terkunci dari luar. Ia menjerit, menangis, memukul-mukul kayu itu. "Mas Rendra, tolong, bukain pintunya." Dari luar terdengar suara langkah kaki, suara Rendra, lalu suaranya tenang seperti biasa. "Kau sudah melihat ya, berarti waktunya hampir tiba." Alia tersender di dinding, menangis ketakutan. Di luar jendela, kilat menyambar, dan di dalam cermin, bayangannya kini berdiri lebih dekat, begitu dekat hingga wajah mereka hampir bertemu. "Kau tak bisa lari dari takdirmu, Alia," bisik pantulan itu. "Karena kau bukan pengantin pertama, kau adalah pengantin abadi." Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Langit di luar pekat tanpa bulan, seperti diselimuti sesuatu yang hidup. Alia duduk di tepi ranjang, masih dengan pakaian semalam. Air matanya sudah kering, tapi dadanya masih bergetar oleh rasa takut dan amarah. Di meja rias, cermin besar yang retak kini tampak memudar, seperti menyerap cahaya ruangan. Dari celah retakannya, samar-samar terdengar suara bisikan. "Turunlah, Alia. Waktunya melihat segalanya." Suara itu membuat tubuhnya bergemetar, tapi sesuatu di dalam dirinya, entah rasa penasaran atau dorongan yang lebih dalam, memaksanya bangkit. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati, kali ini tidak terkunci. Koridor rumah sepi, hanya suara jam berdetak dan bau melati yang mengambang di udara. Alia melangkah perlahan menuruni tangga. Semakin ke bawah, udara makin dingin dan lembab. Ia mengikuti bisikan samar yang seperti datang dari dinding itu sendiri. Hingga akhirnya, langkahnya berhenti di depan pintu besi berkarat di bawah tangga utama. Pintu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyentuh gagangnya. Dingin, tapi tidak terkunci. Ketika pintu dibuka, udara lembab bercampur aroma dupa langsung menyeruak. Cahaya merah redup dari lilin di dalam menyala perlahan. Ruang bawah tanah, luas, dengan dinding batu yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh dan simbol kuno. Di tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri. Di atasnya ada wadah batu berisi darah kering, beberapa potongan kain putih, dan setangkai melati yang sudah layu. Alia berjalan mendekat. Di lantai, ada lingkaran besar dari serbuk hitam dan abu dupa. Dan di dinding seberangnya, puluhan foto pengantin wanita tergantung berjejer, semuanya memakai gaun yang sama. Alia terhuyung, hampir jatuh. Wajah-wajah itu seperti menatap langsung ke arahnya, dan di tengah deretan itu, foto dirinya terpajang paling baru, dengan tulisan merah di bawahnya, "Pengantin ke-6. Tangan Alia bergetar hebat. "Kenapa? Kenapa aku ada di sini sebelum aku mati?" Suara berat menjawab dari kegelapan. "Karena kau sudah pernah mati, Alia." Alia menoleh ke cat. Rendra berdiri di pintu, mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya.
Matanya merah seperti menyala dalam remang. "Mas," suaranya bergetar. "Apa yang kau lakukan? Apa semua ini?" Rendra berjalan pelan ke arah altar, menyentuh wadah batu dengan jari-jari yang kini tampak lebih panjang dari manusia biasa. "Ini adalah tempat keluargaku menjaga janji. Sejak leluhur pertama kami membuat perjanjian dengan penunggu lembah ini. Setiap generasi harus memberi satu persembahan, pengantin yang suci, penuh cinta, dan bersedia menyerahkan dirinya tanpa tahu kebenaran." Alia melangkah mundur, tubuhnya bergemetar. "Jadi selama ini aku..." Suara Rendra bergetar, campuran antara kasih dan kegilaan. Ia mendekat perlahan, menatap wajah Alia dengan mata merah menyala. "Aku melakukannya demi kita, demi kekayaan ini, demi keabadian cinta kita." Alia menatapnya dengan tatapan kosong, bibirnya bergetar. "Cinta apa ini, Mas? Cinta yang harus membunuh berkali-kali." Rendra tersenyum miris. Cinta yang bahkan maut pun tak bisa memisahkan. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Alia, kulitnya terasa sedingin batu. "Besok malam Jumat Kliwon lagi," bisiknya. "Saatnya kamu kembali ke tempatmu." Alia mendorong tangannya dengan panik. "Tidak, aku tidak mau mati lagi." Ia melari ke arah tangga, tapi lantai di bawahnya tiba-tiba bergoncang. Lilin-lilin padam satu persatu. Dari balik altar, terdengar suara berat, seperti napas makhluk besar yang tertahan selama berabad-abad. Alia menoleh. Dinding di belakang altar terbuka perlahan, menampakkan ruang lain yang gelap gulita. Dan dari dalamnya muncul tangan besar, berwarna hitam, panjang, dengan kuku seperti besi. Suara itu berbisik dari kegelapan. "Kau sudah ditulis dalam perjanjian. Pengantin abadi." Alia jerit keras. Rendra berdiri diam, menunduk di depan altar. "Ambil darahnya, agar kemakmuran tetap hidup." Tangan itu bergerak cepat, meraih kaki Alia dan menyeretnya ke arah altar. Alia menendang, menjerit, memukul dinding batu. "Rendra, lepaskan aku!" Tapi Rendra hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong, mulutnya berbisik pelan. "Maafkan aku. Aku hanya manusia pertama yang jatuh cinta pada pengorbanannya sendiri." Tepat ketika tangan itu hampir menarik Alia penuh ke dalam kegelapan, terdengar suara keras dari atas tangga. "Bruh!" Bu Warti muncul membawa botol berisi minyak dan seikat dupa yang menyala. Ia menjerit, "Kembali kau ke neraka, dasar iblis rakus!" Ia melemparkan minyak itu ke arah tangan hitam itu, lalu menyalakan api. Suara menggelegar memenuhi ruangan, jeritan panjang mengguncang seluruh rumah. Tangan itu mundur perlahan, lalu menghilang dalam kobaran api. Rendra berteriak kesakitan, tubuhnya membara dari dalam, matanya merah lalu hitam sepenuhnya. Alia berhasil menarik kakinya, berlari ke arah tangga dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum mencapai atas, Rendra menahan tangannya. Separuh tubuhnya sudah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, kulit mengelupas, wajahnya retak seperti topeng batu. "Alia," suaranya parau, hampir tidak manusiawi. "Kalau aku hilang, perjanjiannya terputus. Tapi kau juga akan hilang, karena kau bagian darinya." Alia menatapnya dengan air mata dan ketakutan. "Terserah, aku lebih baik mati daripada terus hidup seperti ini." Ia menendang tangan Rendra, melepaskan diri, dan berlari ke atas bersama Bu Warti. Suara di bawah menggema, semakin keras, rumah bergetar, dinding bergetar, hingga semua lilin padam. Lalu sunyi, hanya bau melati yang tertinggal. Alia dan Bu Warti terjatuh di lantai ruang tamu, kelelahan. Napas mereka tersengal-sengal. Dari arah bawah tanah, terdengar suara Rendra terakhir kalinya. "Kau tidak bisa kabur dari perjanjianmu, Alia. Karena darahmu adalah kuncinya." Setelah itu semuanya senyap. Alia menatap ke arah lantai, air mata jatuh tanpa suara. Dan di bawah kulit tangannya, samar-samar tampak simbol hitam yang mulai muncul. Bentuk lingkaran yang sama seperti di altar bawah tanah.
Ia menatap Bu Warti dengan mata penuh takut dan sedih. "Bu, aku belum bebas kan?" Bu Warti menatapnya dengan mata penuh takut dan sedih. "Belum, Nak. Kau belum." Sudah 3 hari sejak malam itu. Rumah besar milik keluarga Rendra kini terbungkus sunyi. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada cahaya dari jendela. Hanya aroma melati yang entah kenapa tak pernah hilang, seolah bunga itu tumbuh dari dinding. Alia duduk di beranda belakang, menatap pekarangan yang dipenuhi kabut tipis. Tubuhnya lemah, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terus bergerak. Denyutan hangat di bawah kulit tangannya, di mana simbol hitam itu muncul malam itu. Bu Warti yang kini merawat Alia duduk di sampingnya sambil membawa segelas air putih. "Minumlah, Nak. Kau belum makan apa-apa sejak pagi." Alia menggeleng lemah. "Aku tak merasa lapar, Bu." Ia menatap air itu dan samar-samar melihat pantulan wajahnya sendiri. Pucat, tapi ada kilatan merah samar di matanya. Bu Warti memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Setiap malam, Alia sering terbangun sambil menangis atau berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan setiap kali fajar datang, aroma darah dan dupa samar tercium di kamar. Sore itu, saat angin mulai berhembus pelan, Alia memegang pergelangan tangannya. Simbol hitam di sana kini semakin jelas membentuk lingkaran sempurna dengan tulisan seperti huruf Jawa kuno di tepinya. Tiba-tiba, dari dalam pikirannya terdengar bisikan yang begitu jelas. "Kau adalah warisan, penjaga baru dari cinta yang abadi." Alia menatap kosong ke udara. "Tidak, aku bukan dia. Aku bukan Rendra." Tapi suara itu tertawa pelan, dingin. "Tanpa darahnya, perjanjian tak bisa hidup. Maka darahmu yang suci menjadi pengganti. Sekarang kau adalah pengantin penjaga." Alia berteriak sambil memegang kepalanya kuat-kuat. Bu Warti berlari masuk, memeluknya. "Alia, Nak, istighfar, jangan dengarkan suara itu." Alia menangis. "Aku tidak kuat, Bu. Suara itu selalu memanggilku setiap malam. Dia bilang aku harus ke bawah tanah. Dia menunggu." Bu Warti menatapnya penuh duka. Rendra sudah lenyap, tapi iblis yang bersamanya belum lenyap. Dia menuntut penerus, dan kau darah terakhir dari pengorbanan itu. Malam pun datang. Petir menyambar di kejauhan dan cahaya merah samar muncul dari bawah lantai ruang tamu tepat di atas pintu bawah tanah yang telah disegel. Lilin di meja tiba-tiba menyala sendiri. Alia bangkit, matanya kosong, tubuhnya kaku. "Dia memanggilku," bisiknya. "Aku harus kembali." Bu Warti berusaha menahannya, tapi kekuatan Alia luar biasa. Tangannya yang halus kini terasa seperti besi. Mereka berdua jatuh ke lantai. Alia berjalan ke arah pintu bawah tanah. Segel dari kain putih terbakar sendiri begitu ia mendekat. Langkah demi langkah, ia menuruni tangga, tak peduli teriakan Bu Warti di belakangnya. Di bawah sana, altar yang seharusnya hangus kini utuh kembali. Simbol di dinding bersinar merah dan suara itu terdengar semakin jelas. "Selamat datang, penjaga baru." Alia berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah dari simbol di tangannya. Darah menetes perlahan dari matanya, bukan air mata, tapi darah segar yang jatuh ke lantai. Setiap tetes darah itu berubah menjadi bunga melati hitam. Suara Rendra terdengar samar di antara gema.
Kini kau tahu rasanya mencintai di bawah kutukan. Alia. Alia berteriak, tubuhnya melengkung kesakitan. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari ini. Tapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruang bawah tanah. Kau sudah terikat, Alia. Warisan ini bukan pilihan, tapi takdir. Tiba-tiba, tangan hitam besar muncul lagi dari dalam tembok altar. Namun kali ini bukan untuk menyeret Alia, melainkan menyentuh dahinya dengan lembut. Darah dari simbol di tangannya meresap ke kulit makhluk itu dan suaranya bergetar puas. Perjanjian diperbarui. Pengantin abadi telah menjadi penjaga. Lalu semua menjadi gelap. Pagi hari, Buarti terbangun di ruang tamu dengan tubuh penuh debu dan luka gores. Rumah itu hening. Tidak ada suara Alia, tidak ada cahaya dari bawah tanah. Ia berjalan pelan ke ruang bawah dan mendapati altar telah tertutup rapat. Tapi di atasnya ada foto baru. Foto Alia mengenakan kebaya putih dan tersenyum lembut. Di bawahnya tertulis huruf merah. Penjaga ketujuh, pengantin terakhir. Buarti menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Alia, kenapa harus kau yang dipilih? Dan saat ia berbalik untuk keluar, terdengar suara langkah lembut di belakangnya. Langkah seorang wanita, disertai aroma melati segar. Bu, Rendra menunggu kamu di bawah. Suara Alia, lembut tapi tak lagi manusia. Beberapa bulan telah berlalu sejak hilangnya Alia dan Rendra. Rumah megah di ujung desa kini berdiri dalam keheningan yang menyesakkan, seperti bangunan mati yang menunggu sesuatu untuk kembali hidup. Orang-orang desa menyebutnya dengan nama baru, Rumah Melati. Setiap malam Jumat Kliwon, aroma bunga melati selalu tercium dari arah rumah itu, meskipun tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Warga percaya itu adalah tanda bahwa pengantin abadi sedang berjalan di antara ruang-ruang gelap rumah tersebut, mencari jiwa yang akan menggantikan dirinya kelak. Bu Warti kini tinggal sendirian di gubuk kecil di pinggir desa. Sejak malam terakhir di rumah itu, rambutnya memutih seluruhnya. Ia jarang bicara, jarang keluar, hanya duduk di teras sambil menatap kabut pagi. Setiap kali seseorang menyinggung nama Alia, matanya langsung berkaca-kaca. Kadang, ia masih mendengar suara langkah lembut di luar rumahnya. Langkah yang diiringi aroma melati segar, semakin dekat, lalu menghilang begitu saja. Bu, suara lembut itu memanggil suatu malam. Bu Warti terperanjat, tangannya gemetar. Ia tahu suara itu, suara yang dulu memohon pertolongan di rumah megah itu. Alia, bisiknya lirih. Dari balik tirai jendela, bayangan wanita berdiri, mengenakan kebaya putih. Matanya teduh, senyumnya lembut, tapi kulitnya pucat seperti lilin. Aku ingin pulang, Bu, katanya. Bu Warti menutup mulutnya agar tak berteriak. Kau bukan lagi Alia yang kukenal. Wanita itu menunduk. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menebus yang tak bisa kutebus. Dari matanya menetes air bening, tapi begitu jatuh ke tanah, berubah menjadi kelopak melati hitam. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Bu Warti tak sadarkan diri di depan rumahnya. Di tangannya tergenggam erat segenggam bunga melati putih bercampur hitam, dan di tanah di sampingnya ada tulisan samar dari darah. Rumah itu harus dimusnahkan sebelum malam purnama berikutnya. Warga desa gempar. Beberapa orang yang berani mendekat ke rumah megah itu mengaku melihat bayangan perempuan berselendang putih berdiri di jendela lantai 2, menatap mereka tanpa ekspresi.
Ketika mereka mencoba masuk, pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan di ruang tamu ada altar baru. Foto-foto para pengantin lama digantikan oleh satu potret besar. Alia, wajahnya tersenyum lembut tapi matanya memancarkan cahaya merah samar. Di bawah foto itu ada tulisan berukir di kayu. Pengantin terakhir, penjaga rumah. Yang masuk rumah itu mengatakan satu hal yang sama. Udara di dalam sangat dingin dan setiap langkah diiringi oleh bisikan lirih. Jangan menangis, aku hanya menjaga cinta ini. Malam pun tiba. Bulan purnama menggantung tinggi, cahayanya menembus jendela besar rumah melati. Di ruang altar, bunga-bunga melati bermekaran di lantai, tumbuh langsung dari retakan batu. Dan di tengah ruangan, sosok Alia berdiri dalam gaun pengantin putih, matanya kosong namun indah. Tangannya memegang lilin merah, suaranya lembut bergetar. Dulu aku korban, kini aku penjaga, dan rumah ini akan selalu memerlukan pengantin baru. Dari sudut ruangan, sosok kabur muncul perlahan, bayangan wanita-wanita lain, pengantin sebelumnya. Mereka berjalan mendekat lalu berdiri di sekeliling Alia, membentuk lingkaran perfect. Alia menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum getir. Kita tidak akan tenang sampai perjanjian ini berakhir, tapi darah manusia selalu tamak, selalu ada yang datang meminta. Langit di luar bergetar, angin menderu. Dari kejauhan, terdengar suara derap langkah seseorang. Seorang pria muda yang datang ke desa, katanya ingin membeli rumah tua itu untuk dijadikan penginapan. Ketika ia melewati gerbang berkarat itu, aroma melati langsung menyergap. Dan dari jendela lantai 2, tirai bergerak perlahan. Dari baliknya, Alia berdiri, menatapnya dengan mata sendu, lalu tersenyum samar. Selamat datang di rumah melati. Pagi berikutnya, warga menemukan gerbang rumah itu terbuka, tapi tidak ada tanda-tanda pria muda itu di mana-mana. Hanya sepucuk surat yang tertinggal di meja altar. Dia memanggilku dengan lembut. Katanya aku terpilih. Katanya aku akan menjadi suaminya di dunia yang abadi. Dan di samping surat itu, satu bunga melati segar berwarna hitam. Namanya Arman, seorang pria muda dari kota, berwajah ramah dan penuh ambisi. Ia datang ke desa itu dengan niat baik, membeli rumah tua di pinggir hutan untuk dijadikan penginapan bernuansa klasik. Ia tidak percaya tahayul, tidak percaya hantu. Yang ia tahu, rumah besar itu murah dan memiliki sejarah yang bisa menarik wisatawan. Namun begitu langkahnya menginjak halaman rumah itu, hawa dingin langsung menyelingkuti tubuhnya. Daun-daun kering berputar pelan dan aroma bunga melati memenuhi udara. Seperti ada yang menyambutku, gumamnya sambil tersenyum kecil. Warga yang mengantar hanya menatap dengan wajah pucat. "Pak Lurah, sebaiknya jangan menginap di sini malam ini," kata Pak Lurah dengan nada khawatir. "Banyak yang bilang rumah ini tidak suka ada orang baru." Arman tertawa kecil. "Saya nggak takut, Pak. Lagian, cuma rumah tua, bukan istana hantu." Warga saling pandang lalu perlahan mundur. Begitu gerbang ditutup, suasana berubah total. Hening, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Malam pertama di rumah melati terasa panjang. Arman berjalan menyusuri koridor panjang yang berdebu. Setiap langkahnya menggema pelan, seperti suara dari masa lalu. Ia menemukan ruang altar di tengah rumah, dengan foto besar seorang wanita bergaun pengantin. Alia Rendra. Ia membaca nama kecil yang terukir di bingkai kayu. Ia menatap foto itu lama. Wajah wanita itu begitu cantik dan teduh. Aneh, kenapa matanya seperti hidup, gumamnya sambil menyentuh kaca bingkai. Saat jarinya menyentuhnya, sekelebat dingin menyambar. Cahaya lilin di ruangan itu bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan, suara lembut terdengar dari belakangnya. "Terima kasih sudah datang." Arman menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Namun dari arah foto, tampak setetes air menetes di pipi wanita itu, seperti air mata. Ia menghela nafas, menertawakan dirinya sendiri.
Mungkin kelembaban, katanya, meski bulu kuduknya mulai berdiri. Malam semakin larut, Arman berbaring di kamar lantai 2, tapi matanya tak bisa terpejam. Dari luar, terdengar suara lembut seperti seseorang sedang menyanyikan tembang Jawa kuno. Pelan, lirih, namun begitu jelas. Kembang melati, wangi saklawase. Pengantin anyar, ojo lunga maneh. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Di bawah sana, di taman yang tertutup kabut, ia melihat seorang wanita berdiri mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk, dan di tangannya tergenggam bunga melati hitam. "Siapa itu?" seru Arman. Wanita itu perlahan mengendah, menatap ke arah jendela, dan tersenyum. Mata Arman membelalak. Itu wajah Alia, persis seperti di foto altar tadi. Arman mundur, napasnya tersengal-sengal. Ia memejamkan mata, berharap itu halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata lagi, wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah aroma melati yang semakin kuat memenuhi kamarnya. Keesokan harinya, Arman mencoba melupakan kejadian itu. Ia membersihkan rumah, memindahkan foto-foto lama dan membuka ruang bawah tanah yang tertutup papan. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin dan lembab langsung menyeruak. Di dinding ruangan itu terukir simbol-simbol aneh yang menyerupai huruf kuno. Dan di tengah ruangan, ada altar batu yang tampak seperti baru digunakan. Arman berjongkok, memperhatikan simbol yang terukir di atas batu. Aneh, seperti tanda tangan atau lingkaran sumpah, gumamnya. Saat jarinya menyentuhnya, darah dari ujung jarinya menetes dan menyerap ke batu itu. Dalam sekejap, udara berubah. Lilin-lilin tua di sekitar altar menyala sendiri. Dan di tengah ruangan, asap melati membentuk sosok wanita bergaun putih. Ia tersenyum lembut. "Kau datang seperti yang dijanjikan." Arman terpaku. "Siapa kau?" "Aku penjaga rumah ini. Aku menunggumu." "Aku? Tapi kenapa aku?" Wanita itu mendekat, jemarinya menyentuh pipi Arman dengan lembut. "Karena kau telah memanggilku dengan darahmu." Arman mundur ketakutan. Aku tidak bermaksud." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, ruangan itu bergetar hebat. Cahaya merah keluar dari simbol di batu altar, membentuk lingkaran di sekitar kakinya. "Perjanjian harus diperbarui," suara itu bergema. "Setiap pengantin membutuhkan pasangannya." Alia menatapnya dengan mata berkilat merah. "Kau akan menjadi Rendra berikutnya." Arman menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam cahaya merah menyala yang melingkupi seluruh ruangan. Dari dinding, bayangan pengantin-pengantin lama muncul, berbaris mengelilingi mereka. Alia mendekat, suaranya lembut namun dingin. "Tenanglah, ini bukan hukuman, ini cinta yang tak bisa mati." Ia memeluk Arman dan tubuh mereka diselingkuti cahaya merah pekat. Suara melati mekar terdengar bersamaan dengan bisikan lirih. "Selamat datang, pengantin baru." Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu tampak berbeda. Taman melati kembali tumbuh rapi. Cat tembok tampak baru dan jendela-jendela bersih berkilau, seolah rumah itu baru direnovasi. Di depan gerbang, papan nama baru terpasang, Rumah Melati, tempat peristirahatan pengantin. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dua bayangan terlihat berjalan berdampingan di balkon lantai 2. Satu pria muda dengan jas hitam, satu wanita bergaun putih dengan bros melati di dadanya. Keduanya selalu menatap bulan dengan senyum yang sama, senyum yang tidak pernah benar-benar manusia. Tahun-tahun berlalu, desa itu tak lagi sama. Sebagian warganya telah pindah, sebagian lain memilih diam, menutup rapat cerita tentang rumah besar di ujung hutan. Namun setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suara gamelan halus terdengar samar dari arah sana, diiringi bau melati yang menyengat. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu. Orang tua berpesan, "Jika kau mencium bau melati tanpa bunga di tanganmu, jangan menoleh, karena pengantin abadi sedang berjalan di belakangmu." Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu, pendatang baru yang bekerja sebagai fotografer dokumentasi desa, mendengar cerita itu dari warga setempat. Ia menertawakannya. "Hanya cerita lama supaya anak-anak tidak bermain jauh," katanya. Namun, rasa ingin tahu membawanya ke sana juga. Ia membawa kamera,
senter, dan keberanian yang belum diuji. Begitu ia melangkah melewati gerbang, udara berubah dingin. Tanah terasa lembut, seperti diinjak di atas karpet tebal, tapi basah. Dari dalam rumah, cahaya lilin bergetar pelan, padahal tidak ada seorang pun menyalakannya. Bayu menatap sekeliling. Rumah itu tampak terawat, terlalu terawat untuk rumah kosong. Tirai jendela bergerak lembut meski tak ada angin. Lalu dari tangga atas terdengar suara langkah pelan. "Siapa di sana?" teriak Bayu. Tak ada jawaban. Namun dari kegelapan tangga muncul sepasang kaki berbalut kain putih. Bayu membeku. Wanita bergaun pengantin itu turun perlahan, wajahnya samar diterangi lilin. Ia tersenyum lembut dan memanggil nama yang membuat darah Bayu membeku. "Rendra." Bayu mundur. "Aku bukan Rendra, kau salah orang." Wanita itu mendekat dan kini ia bisa melihatnya jelas. Mata hitam pekat, kulit pucat seperti porselen, dan bros melati hitam di dada. Semua lelaki yang datang ke rumah ini adalah Rendra. Setiap satu menggantikan yang sebelumnya. Bayu berlari keluar, tapi pintu depan menutup dengan keras. Dari seluruh penjuru rumah terdengar suara-suara perempuan bernyanyi pelan. "Kembang melati, pengantin anyar, ojo lungo maneh." Suara itu seperti datang dari dinding, dari lantai, bahkan dari udara di sekitarnya. Bayu terjatuh, merangkak menuju jendela. Dan di sana, ia melihat puluhan wajah perempuan bergaun pengantin berdiri di luar rumah menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju dan menempelkan tangannya ke kaca. Tangan itu menembus jendela tanpa retak, lalu menyentuh wajah Bayu. "Setiap cinta butuh pengganti," bisik mereka serentak, "dan kau sudah dipilih." Keesokan harinya, warga menemukan kamera Bayu di depan gerbang. Foto terakhir di dalamnya menunjukkan sesuatu yang membuat mereka takut berbicara lagi soal rumah itu. Dalam foto itu, tampak Bayu berdiri di samping seorang wanita bergaun putih dengan bunga melati di tangannya. Keduanya tersenyum, tapi bayangan mereka di lantai tidak hanya dua. Ada puluhan, semua memakai gaun pengantin, berdiri di belakang mereka. Malam itu, rumah besar di ujung desa kembali hidup. Lilin-lilin menyala di setiap jendela, gamelan berbunyi lembut, dan dari balkon lantai 2 terlihat dua sosok berjalan beriringan, Arman dan Alia. Keduanya menatap ke arah hutan, seolah menyambut kedatangan jiwa baru. Alia tersenyum menatap Arman dengan lembut. "Setiap cinta harus diberi makan, Mas. Dan kali ini kita tidak akan pernah berpisah lagi." Ia menggenggam tangan Arman lalu melangkah perlahan ke dalam rumah. Pintu menutup dengan sendirinya. Suara langkah mereka menghilang, digantikan oleh bisikan halus dari dalam. "Selamat datang di rumah melati." Beberapa minggu kemudian, rumah itu terbakar habis tanpa sebab. Warga yang menonton dari kejauhan bersumpah melihat sosok-sosok putih menari di tengah api, tidak menjerit, tidak berlari, hanya menari dengan tenang sambil membawa bunga melati hitam di tangan. Namun ketika api padam, hanya satu hal yang tersisa di antara abu dan arang. Sebuah cermin besar, utuh tanpa retak, berdiri tegak di tengah purung-purung. Dan jika seseorang berani menatap ke dalam cermin itu cukup lama, mereka akan melihat sepasang pengantin tersenyum lembut dari balik pantulan. Alia dan Arman, abadi, tak berumur, menatap balik dengan mata kosong. Di bibir mereka, hanya satu kalimat yang terdengar, berbisik lembut dari balik kaca. "Setiap cinta
harus dipelihara bahkan setelah mati.